Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sena Mustaqim, NIM S1B1201185. Sebelum saya menjelaskan tentang tokoh kepemimpinan seseorang, saya akan menjelaskan apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh dalam kelompoknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kalau pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan memimpin, maka kepemimpinan adalah gaya dan karakter seseorang pemimpin. Baik, saya akan menjelaskan kepemimpinan Vladimir Vladimirovich Putin, atau biasa dipanggil Putin. Putin dilahirkan pada tanggal 7 Oktober 1952 yang bertempat di Leningrad, Uni Soviet. Kini tempat tersebut diketahui sudah menjadi St. Petersburg, Rusia. Sebelum menjadi penguasa, beliau adalah mantan perwira intelijen Rusia kurang lebih 15 tahun. Saat ini, beliau merupakan Presiden Rusia sekaligus Presiden Eropa terlama kedua selesainya Alexander Lukashenko. Presiden Belarusia, dia pun menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia semenjak tahun 1999. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Presiden dari tahun 2000 hingga 2008. Putin menduduki jabatan itu semenjak 2012 sampai saat ini. Putin pertama kali menjabat sebagai presiden dimulai dari tahun 2000 sampai 2008. Selama menjabat, beliau melakukan restrukturisasi dan meluncurkan investigasi kriminal ke dalam urusan bisnis warga negara Rusia. Pada tahun 2008, Putin kembali menjabat sebagai Perdana Menteri untuk menggantikan Dmitry Medvedev. Hal ini membuat Putin kembali memenangkan pemilu presiden pada bulan Maret 2012 dan masih menjabat sampai saat ini. Vladimir Putin adalah presiden Rusia yang dapat memberi perubahan bagi Rusia ketika Rusia berada dalam masa kemerosotan. Di berbagai bidang, karena bubarnya Uni Soviet, beliau mengaplikasikan sikap sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, kemudian memperlakukan kekuasaan otoriter. Nah, berubahnya ideologi politik dan ekonomi menjadi semakin demokratis. Hal ini adalah kunci agar Rusia dapat kembali berjaya lagi. Selama Vladimir Putin berkuasa, beliau mengkonsolidasikan kekuatan menaungi dirinya dengan sekutu yang dipercaya di berbagai negara. Putin dalam memimpin memang terkenal keras. Siapapun yang berani menentang kebijakan yang telah ditetapkannya, maka akan disingkirkan dengan berbagai cara. Contohnya, mengucilkan bahkan hingga mencobloskannya ke dalam penjara. Akan tetapi, warga negara Rusia melihat Putin dari sudut pandang yang lain, di mana ketika Rusia berada di bawah kekuasaan Putin, perekonomian Rusia kembali meningkat dan stabil. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan tidak ragu, menyuarakan sikap yang berseberangan dengan bangsa Barat, dia dibilang seseorang yang membalikkan harga diri serta martabat bangsa yang dulu hilang dan pernah mendapat hinaan sebagai negara gagal. Dan kini Rusia telah menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan utama di dunia. Putin berhasil membuat perubahan besar di bidang perekonomian serta politik di Rusia melalui kebijakan yang diberikan Putin. Di antaranya, penyeimbangkan sistem yang merujuk pada orientasi politik luar negeri Rusia itu berdasarkan efektivitas ekonomi, kepentingan sosial, dan pragmatisme. Selain itu, Vladimir Putin juga dapat mengatasi kemiskinan yang melanda warga masyarakat Rusia.
yang paling utama, Putin dapat meningkatkan kekuatan militer Rusia menjadi lebih kuat hingga disebut negara superpower. Pada masa ini, Rusia menjadi distributor senjata terbesar di dunia. Ide atau gagasan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin tidak hanya berlaku ketika kamu memiliki anak buah atau anggota tim dalam sebuah kelompok kerjasama. Menjadi pemimpin juga bisa berarti diri sendiri, di mana kamulah satu-satunya orang berkuasa dalam atas pilihan yang diambil dalam hidup. Artinya, ketika pemimpin, kamu harus memiliki tekad yang kuat dan pendirian yang tidak gampang goyah. Namun, dalam dunia kinerja atau dalam dunia kerja, dua hal itu tidaklah cukup. Kamu harus mempelajari bagaimana cara menjadi pemimpin baik supaya bisa menjadi panutan bagi orang lain. Nah, yang kedua, memiliki wawasan luas dan tidak berhenti belajar. Seseorang pemimpin akan menjadi panutan dan inspirasi orang lain ketika ia dapat menyampaikan ide-ide fresh di luar dari bidang yang ditekuni atau pekerjaan yang dijalankan. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti untuk menambah wawasan. Kamu bahkan di luar bidang yang saat ini kamu tekuni. Sebab dengan mempelajari banyak hal di bidang lain, kamu akan menambah wawasan yang nantinya mampu menciptakan ide-ide segar yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Yang ketiga, berpikir terbuka dan menerima kritik. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Dan setiap orang pasti memiliki ide atau gagasan masing-masing. Cara menjadi pemimpin yang baik bukanlah dengan memaksakan ide atau gagasan yang kamu miliki, namun mengutarakan ide dengan pikiran yang terbuka dan siap menerima kritik. Ketika kamu memiliki ide atau gagasan, tetaplah terbuka dengan masukan yang disampaikan oleh anggota tim. Jangan merasa kamu yang paling benar hanya karena kamu adalah pemimpinnya. Walaupun begitu, bukan berarti setiap masukan yang diterima mentah-mentah. Kamu juga perlu memikirkan kembali apakah masukan yang didapatkan bisa menjadi bahan yang dapat meningkatkan kualitas ide dan gagasan yang telah kamu sampaikan. Yang keempat, tidak menutupi kesalahan. Nah, cara menjadi pemimpin yang baik dimulai ketika kamu tidak menutupi kesalahan yang diperbuat. Jangan pernah mengelak atau menutupi kesalahan yang dilakukan, karena hal tersebut akan mengurangi rasa hormat dan segan orang lain. Mereka tidak akan menaruh respek kepada pemimpin yang ketika berbuat salah justru menutupi, mengelak, dan yang terburuk lagi melemparkannya ke orang lain. Kamu harus belajar bagaimana cara bisa memiliki jiwa yang besar dan mental yang kuat untuk berani menerima kesalahan. Dan yang kelima, memberi apresiasi terhadap suatu prestasi. Pujian dan kata-kata indah dari pemimpin adalah hal yang dinantikan oleh karyawan ketika mereka telah melakukan sesuatu pencapaian. Oleh karena itu, jadilah pemimpin yang tidak pernah melupakan prestasi yang telah dicapai oleh karyawan. Bukan berarti mereka haus perhatian atau gila apresiasi. Namun pujian tulus yang kamu lontarkan terhadap prestasi mereka akan menjadi cambuk semangat yang membuat karyawan bisa bekerja lebih keras mempertahankan prestasi yang sudah dicapainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.